Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita mendengar 3 bacaan yang menantang hati kita. Ketiganya mengajarkan satu tema utama, yakni menjauhi kenyamanan dan kelengkapan pada harta sambil mengejar kebenaran dan belas kasih kepada sesama. Kitab Amsal memberi pesan celaka kepada orang-orang yang merasa aman di Sion. Orang-orang ini telah nyaman dengan apa yang mereka miliki dan berpesta dengan kepunyaan mereka. Namun pada waktunya mereka akan pergi ke tempat buangan karena mereka tidak berduka dengan keturunan Daud. Bacaan ini sehubungan dengan Injil pada hari Minggu ini. Bacaan Injil yang kita dengar dan kita baca pada hari Minggu ini berbicara tentang Yesus yang memberi perumpamaan tentang seorang kaya yang hidup dalam kemewahan dan Lazarus yang menderita di pintu gerbangnya. Namun setelah kematian mereka berdua, keadaan itu berbalik. Lazarus berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya berada dalam siksa. Orang kaya memohon pertolongan, tetapi mereka mempunyai Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarnya. Perumpamaan ini menegaskan konsekuensi akhir dari mengabaikan orang miskin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada 3 pesan yang bisa kita dapatkan dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu ini. Yang pertama, hendaknya kita memiliki kasih kepada sesama. Orang kaya yang memiliki banyak harta tidak menunjukkan kasih kepada Lazarus yang sangat membutuhkan pertolongan. Ia lebih memilih memberi makan anjing daripada manusia. Kasih kepada sesama adalah tindakan untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang menderita. Kasih ini ditunjukkan dengan tindakan pengorbanan untuk membantu dan menolong sesama. Namun, kelimpahan harta yang dimiliki oleh orang kaya membutakan dirinya dan menutup diri dengan orang lain. Jika manusia memperlakukan sesamanya yang menderita dengan cinta, maka mereka akan bersatu bersama Abraham dalam kerajaan surga. Jika tidak, maka mereka akan memperoleh penderitaan yang abadi. Paus Fransiskus menegaskan, mengabaikan orang miskin adalah mengabaikan Tuhan. Kasih kepada yang membutuhkan bukan sekedar amal sosial, melainkan cermin iman kita kepada Allah. Yang kedua, keadilan Allah itu nyata. Tatkala keadaan berbalik, si kaya yang sudah mati dijatuhkan ke neraka, dan Lazarus yang miskin
diangkat ke surga. Keadilan Allah membalikkan keadaan orang kaya menjadi menderita, dan Lazarus merasakan kegembiraan dan sukacita di surga. Kekayaan hendaknya dipakai terbuka untuk kesejahteraan orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, sikap orang beriman adalah berpusat pada Tuhan dalam hidup kita. Relasi kita kepada Tuhan hendaknya akan nyata apabila kita juga memperhatikan sesama ketika melihat orang lain menderita. Santo Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa ia menegaskan Allah saja yang memiliki keabadian, dan bahwa hidup kita harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, apa yang bisa kita lakukan dengan harta yang sudah kita miliki saat ini? Apakah kita rela menyumbangkan harta tatkala melihat orang lain menderita? Semoga renungan pada minggu ini mampu menyadarkan kita untuk mampu menyadari dan lebih berani mengutamakan sesama dibandingkan harta yang kita miliki ketika melihat yang lain menderita. Kita dipanggil menjadi peduli, menjadi orang yang tekun, dan menjaga harta rohani. Semoga Roh Kudus menuntun setiap langkah kita, sehingga pada akhir hidup kita bersama Lazarus menikmati pangkuan Abraham dan bukan siksaan dalam api.